Tiba-tiba ada sosok ekonom dan seorang pengamat pasar yang muncul dengan berbagai kredibilitas di masa lalu, tapi melakukan protesnya terhadap Danantara. Berambut putih, terlihat usianya 70-an, mengenakan kacamata hitam, dan dia terlihat mengomentari dan memprotes beberapa hal yang membuat Danantara memberikan sentimen negatif terhadap pasar modal di Indonesia dan bagaimana pasar di luar negeri ini, para investor melihat Indonesia dari kacamata investment yang terus kemudian mendapatkan sentimen yang buruk. Apakah ini betul? Ataukah ini adalah bangkitnya Roky Gerung Part 2, kakek-kakek gaek yang akan memprotes apapun yang dilakukan oleh pemerintah? Yuk kita akan lihat lebih jauh lagi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Profesor Ferry, para jurnalis ini menyebutnya demikian. Namanya seperti Indonesia Timur tapi logatnya Sunda. Dan yang menarik di sini adalah beliau ini tampak mendapatkan sambutan dari masyarakat seakan Roky Gerung tapi versi protes terhadap Danantara. Yang unik adalah ternyata beliau ini adalah tim pemenangan Prabowo Gibran, dan termasuk juga di dalam Dewan Pakar terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran. Apa yang diprotesnya dan bagaimana kita dari kacamata awam harus meresponsnya? Kalau kita lihat di sini ya, konten yang sedang naik itu kan salah satunya memang si Profesor Ferry. Banjir sebenarnya. Ya, banjir. Banjir di Bekasi. Sosok Profesor Ferry Latuhihin yang juga sebagai Dewan Pakar dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Dia yang paling utama dikecam dari Danantara ini adalah masuknya figur-figur politik. Figur-figur politik di dalam Danantara instead of figur-figur profesional yang menimbulkan ketakutan, sentimen negatif. Sentimen negatif dan ketakutan para investor nantinya untuk menginvest di Danantara. Menurut Mas Den seperti apa? Jangan menurut saya, menurut Rosan Roslani, dia menjawab saat ditanya oleh Raymond Chin. Kita tahu Raymond Chin siapa, dan sebenarnya dia juga yang menggalak-galakkan Indonesia gelap dan apapun itulah ya. Walaupun itu sebenarnya udah lama sebelumnya. Di depan Rosiana Silalai atau Rosi di sini, dia mengatakan bahwa nggak usah takut, karena sebenarnya yang terjadi saat ini itu pasar modal ini memang sedang dalam kondisi yang buruk. Dan yang harus diketahui di sini adalah ini hanya sentimen dan ini bukan fundamental. Karena beliau sampaikan bahwa fundamental artinya adalah perusahaan yang menghasilkan uang di sini itu tuh perusahaan sehat semua, Mandiri, BRI dan sebagainya. Jadi beliau katakan bahwa ini sifatnya akan sementara, dan saat kemudian nanti sistem ini akan terbentuk, maka figur yang ada di baliknya ini menjadi tidak terlalu relevan karena orang akan percaya kepada sistemnya ini tadi. Dan jika memang ternyata nanti sistem ini sudah terbentuk, maka orang-orang yang disarankan oleh Profesor Ferry itu tadi akan bisa juga dimasukkan. Kalau yang saya lihat, apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran di sini adalah mencoba untuk menjinakkan sesuatu yang lebih buas lagi. Bukan sentimen investor, tapi sentimen para pelaku politik di Indonesia. Di mana setelah terjadinya peralihan kekuasaan, biasanya kekuasaan Raja Ratu lama ini kayak SBY, Megawati, Yusuf Kala, ini kan mereka punya kepentingan-kepentingan yang juga harus tetap dijaga. Bisnis-bisnis yang tetap harus ada. Nah, mereka ini pasti akan was-was apakah Prabowo ini masih tetap memberikan karpet merah seperti biasanya atau memberlakukan sebuah hal yang baru. Mengingat kemarin saja terjadi banyak penangkapan korupsi yang ya masa iya sih benar-benar nggak ada hubungannya dengan kekuatan-kekuatan lama. Maka saya ingin katakan bahwa sebenarnya yang akan dibersihkan dan dijinakkan dulu adalah persepsi lokal dulu, di mana para raja-raja dan ratu kecil ini mendapatkan, bukan ratu kecil maksudnya kalau dibandingkan secara dunia secara menyeluruh, ini dapat bagiannya dalam kepemimpinan dan pemerintahan ini, dan mereka tahu bahwa pengelolaan ini akan diawasi bersama-sama. Saya pikir lebih ke situ. Danantara ini kan sebenarnya banyak juga dikatakan oleh para pakar ini ingin seperti Temasek, seperti Temasek, namun ada keblunderan di sini karena memasukkan bank-bank besar dan dikhawatirkan bisa menimbulkan penyalahgunaan dana dan seperti kasus krisis 1998 karena ya ini menjadi sebuah proyek yang berisiko karena memasukkan bank-bank besar di Indonesia gitu. Saya pikir kalau memasukkan bank nggak terus kemudian jadi seperti itu ya. Karena pertimbangan untuk memasukkan bank ke dalam satu proyek super seperti ini sebenarnya juga pernah dilakukan di negara lain. Tapi kalau ternyata ketakutannya, kembali ya ke sentimen itu lebih kepada masyarakat ini takut nanti terjadi gagal seperti Bank Senturi. Nah, maka dari itu pengawas Danantara ini datang dari berbagai pihak. Bahkan mantan Perdana Menteri Inggris pun itu ikut ada di situ. Jadi
Tapi kalau Senturi dulu kan nggak akan mungkin ada pengawasan yang semasif seperti sekarang ini. Saya pikir ini sesuatu yang akan jauh berbeda. Dan yuk kita berikan harapan. Kalau menurut saya permasalahan paling utama di sini itu adalah ya Raymond Chin ada benarnya. Kalau dia bilang itu new age of information, di mana sentimen para warganet ini akan mempengaruhi pasar, ini juga sangat penting. Malah itu yang harusnya sekarang ini diredam. Tapi banyak juga sentimen-sentimen masyarakat ini kan, apalagi kalau kita bilang Danantara ini baru dibuat pada tahun 2025 ya disahkan, dan Temasek aja berjalan dari 1974 didirikan ya kan. Jadi untuk menuju ke mengarah ke Temasek ini adalah mimpi yang cukup panjang dan juga cukup, bahkan menurut beberapa pakar ekonomi ini kayak Saya pikir itu bisa mengarah ke sana atau enggak gitu. Itu ketakutan yang picik ya. Saya addressing sesuatu yang memang patut untuk difikirkan dengan yang enggak. Kalau seperti itu kan kita akan bicara juga tentang Indonesia pengen punya MRT. Di Singapura MRT sudah dari tahun 1980. Lah MRT kita pengen kayak MRT Singapura. Apakah mungkin? Sedangkan MRT Singapura itu sudah 40 tahun, hampir 40 tahun ada. Nah, itu kan pemikiran yang nggak apple to apple. Nggak bisa dibandingkan seperti itu. Maksudnya dibandingkan bukan MRT dengan ini. Bahwa MRT kita sekarang ini, itu member-member loh. Kalau MRT Singapura itu 100, MRT kita ini 80 loh. Jadi kalau menurut saya, dengan perkembangan teknologi yang sekarang, kita akan bisa mengejar ketertinggalan kita dengan sangat cepat. Betul nggak akan bisa melakukan ini dalam jangka waktu 5-6 tahun. Tapi saya yakin 10 tahun dari sekarang. Bahkan mungkin akan menyamai atau bisa lebih besar. Karena Temasek ini, Indonesia ini masyarakat lebih banyak. BUMN-nya lebih banyak. Dana yang dikelola pun harusnya akan lebih banyak. Jadi kalau menurut saya ketakutan ini picik dan seharusnya bukan ke sana. Tapi kalau ketakutannya lebih kepada kemarin itu pemerintahan setiap membuat sesuatu selalu nggak becus. Sistemnya selalu korupsi. Nah ini harusnya yang lebih ditakutkan dibandingkan dengan oh ini mimpi yang terlalu besar. Lah kan lebih baik bermimpi dan wujudkan mimpi daripada nggak pernah sama sekali. Nah banyak juga termasuk si Profesor Ferry ya menyebutkan bahwasanya Danantara ini jika dijalankan dengan ada bank di dalamnya ini, digabungkan dengan bank ini, jika nantinya ada keanjlokan dalam harga rupiah, itu juga akan menyebabkan dampak yang cukup besar di dalam Danantara itu sendiri. Saya pikir nggak segampang itu ya. Anjloknya rupiah juga selama ini nggak terus merugikan bank. Dan bank kita tahu bank negara ini semuanya profit. Jadi itu satu ketakutan yang kalau menurut saya nggak terlalu bisa beliau menyikapi ini kan cuma dari sentimen pasar. Sedangkan kalau dari sistem yang memang dilakukan, saya pikir jika ketakutan itu memang ada, harusnya sudah ada safeguard ya, untuk bisa memastikan securingnya. Kalau terjadi sesuatu itu di-lock di situ, nggak akan bisa menyebar. Kita nggak perlu takut lah kalau perihal ini. Jadi menurut Mas Denny Darko, rancangan Danantara ini bukan rancangan yang setengah matang dari Pak? Kalau dibilang setengah matang kan harus ada pembandingnya. Saat kita menggoreng telur kan itu akan jadi setengah matang jika kita membandingkan dengan satu standar tertentu. Kalau dibandingkan dengan sesuatu yang lainnya, ya iya ini akan setengah matang. Misalkan seperti Temasek dan yang lain. Tapi kita akan tahu bahwa kita harus segera merevolusi cara kita berpikir. Dan kita tahu di momen-momen seperti ini, informasi itu menyeruak dengan cepat, menimbulkan sentimen yang kalau ini nggak kita lakukan, kita akan terlambat. Kalau mau buat contoh lagi, usaha memerdekakan Indonesia di tanggal 17 Agustus 45, itu setengah matang. Bung Karno juga dalam kondisi nggak sehat hari itu. Tapi teman-teman pelajar yang saat itu menginginkan untuk, ayo, kan makanya beliau diculik. Langsung diminta untuk mengetik naskah proklamasi dan akhirnya ditulis dulu dan sebagainya. Itu kan nggak direncanakan dengan masak-masak. Dan akhirnya Indonesia merdeka. Kalau kita nggak melakukan ini sekarang, sama dengan seperti para pelajar dulu itu nggak melakukan menculik Presiden Soekarno, diajak ke Rengas Dengklok dan sebagainya, kita nggak akan pernah merdeka. Dan kalau ini nggak kita lakukan sekarang dan kita ribut tentang wah ini harus ini, kita ribut sendiri. Daripada seperti itu, let's do it. Ayo kita awasi bersama. Oke, Prof. Ferry ini juga mengomentari tentang makan bergizi gratis. Nah ini kalau ini konyol. Nah ini bisa kita bersatukan dengan Ferry yang lain itu, Ferry Amsari dan Ferry siapa? Irwandi. Dia mengomentari tentang makan bergizi gratis karena proyeksi anggaran yang dianggarkan 171 triliun tapi dinilai tidak efisien karena tidak mencakup seluruh Indonesia, bukan hanya daerah tertinggal ya kan. Juga ada kritik terhadap program ini adalah sekarang ini banyak MBG ini dilaksanakan di kota-kota besar dan belum sampai kota-kota yang tertinggal. Bahkan adanya sentimen negatif dari masyarakat dan anak-anak di Papua yang mereka bilang tidak butuh
makan bergizi gratis dan lebih butuh pendidikan juga disoroti oleh Prof. Ferry ini. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Kenapa tadi saya golongkan dengan Ferry-Ferry yang lain ini? Karena saya berpendapat bahwa ya Ferry-Ferry yang saya sebutkan tadi itu mengeluarkan sebuah statement tanpa mungkin bukan tanpa ya. Beliau-beliau ini tuh mungkin berpikirnya nggak tahu kalau apa yang diucapkan ini bisa menimbulkan gelombang cancel yang akan menggagalkan apapun yang sedang diupayakan ini tadi. Nah, in case kalau ternyata mereka ini nggak menyadari, saya ingin katakan seperti itu. Betul mereka kritis, betul mereka itu bertanya-tanya terhadap sesuatu, tapi masyarakat yang mendengarkan ini tidak secerdas mereka. Nah, kalau masyarakat nggak secerdas mereka, yang muncul ketakutan bukan sebuah critical thinking yang harus dicoba untuk dicari penyelesaiannya dan mencoba memberikan sebuah ruang dan waktu untuk bisa menyelesaikan apapun yang dikerjakan ini tadi. Nah, beliau ini mungkin nggak membaca bukunya Pak Prabowo yang berjudul Paradoks Indonesia. Yang saya lihat di sini bahwa beliau ini ingin memberitahukan bahwa apapun itu, ini hanya akan bisa dibangun saat semua orang ini kenyang dan secara gizi mereka ini tercukupi. Kalau kita ingin membuat sebuah gerakan dan ingin bisa berresult dengan Indonesia emas, maka gerakan itu harus dimulai dengan sekarang agar anak-anak itu nggak stunting. Bahkan sebelum mereka ini sekolah, mereka itu harus gizinya baik dulu. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa sekolah gratis itu lebih penting, enggak, makan siang bergizi gratis itu lebih penting daripada sekolah gratis. Saya ingin katakan seperti itu. Saya mungkin tidak mempunyai gelar yang lebih banyak, tapi logika saya ini lebih masuk gitu loh. Orang kalau kenyang, dia bisa makan dengan bergizi, mereka akan memiliki kesempatan untuk mencerna dan belajar dengan lebih baik daripada orang teman-temannya yang mungkin nggak mengkonsumsi makanan yang sama itu tadi. Terus beliau juga mengatakan bahwa kalau makanan ini kan menunya akan sama, terus anak-anak akan bosan. Come on, di Amerika pun mereka itu mengalami menu yang ya digilir ya itu aja, dan ya kalau dibilang bosan ya itu makanan dari sekolah. Kalau mau makan yang happy ya di luar aja gitu. Ini pertanyaan terakhir, berarti apakah memang dengan, kalau kita bilang ya, dengan banyaknya influencer yang, atau mungkin public figure, atau mungkin orang-orang yang memiliki banyak follower, kita bilang yang menyebarkan sentimen negatif ini juga bisa menentukan kesuksesan dari program-program yang betul. Dan karena itu Pak Prabowo, saya harap Anda mengumpulkan mereka semua. Saya tahu kalau Anda punya tim untuk mengetahui siapa saja yang memiliki gerakan seperti ini. Bikin MOU dengan mereka. Minta mereka memberikan kesempatan kepada Anda juga. Dan ajak mereka untuk tidak menimbulkan satu gelombang cancel atau malah kekhawatiran. Karena mereka ini tuh berbahaya. Apapun yang kita lakukan, kalau mereka terus kemudian menyiram bensin atau mengipasi kebakaran itu, maka apapun yang Anda buat ini pasti nggak akan bisa terwujud. Maka teman-teman ini nggak akan cuma bisa dihimbau. Ajak mereka untuk ketemu, buat sebuah MOU, kasih saya kesempatan. Nah, berapa lama? Sebelum itu terjadi, minta mereka untuk membantu, untuk mendukung dulu. Karena apapun itu perlu proses, perlu waktu. Dan saya pikir mereka pun, ini orang cerdas yang pasti bisa diajak untuk bekerja sama. Semoga ini akan menjadi pesan yang kuat untuk kita semua. Dan marilah kita berhati-hati karena kalian semua juga harus menonton satu konten dari Profesor Renal Kasali di sini yang mengatakan bahwa sentimen publik ini bisa menimbulkan apapun, dan hati-hati dengan pikiran kita. Maka harapan saya, yuk kita berikan kesempatan. Stop untuk menyebarkan berita yang negatif. Maaf ya, kalau korupsi dibongkar dan sebagainya, itu positif. Tapi terus saat itu terjadi, terus kalian semua di sini terus berpikir, tuh kan seperti ini lagi. Pertanyaan saya satu, kalian nggak mau korupsi itu dibongkar? Kalau memang mau, ayo semangati, acungkan jempol. Jangan terus, tuh kan seperti ini, tuh kan. Ayolah, yuk kita bangun dengan sebuah hal yang positif. Kita timbulkan sentimen positif dan kita berikan kepercayaan kita pada masyarakat dan juga pemerintah untuk memperbaiki dan melakukan yang terbaik pada bangsa ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.